Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Pertama dan tak bosan-bosannya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan kehidupan di atas dunia ini semata-mata adalah nikmat yang sangat besar kepada kita. Di mana dengan nikmat kehidupan tersebut membuka peluang untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus untuk memperbaiki diri kita atau untuk menambah pundi-pundi bekal kita berupa amal soleh, berupa amal ketaatan yang mana itu sangat-sangat berguna nanti kepada kita ketika kita berada di akhirat, ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita ya di padang mahsyar, dan tidaklah seseorang ya pada saat itu berada dalam kepelikan yang teramat sangat dahsyat, sampai orang-orang pun akan saling lari dari ayah dan ibunya, dari istri dan anaknya, dari teman-teman terdekatnya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Hari di mana hari itu orang-orang lari dari kerabat terdekatnya. Kenapa mereka lari? Di antara sebabnya karena mereka enggan ya pahala mereka diambil dari orang-orang terdekat dari kehidupan mereka. Itulah hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak ada lagi bermanfaat harta dan anak-anak yang kita miliki hari ini di atas dunia. Kapan itu? Di akhirat nanti. Maka oleh karena itu ayyuhal ikhwah a'azanallahu wa iyyakum jami'an, maksimalkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita.
satu kehidupan ketika kita membuka diri, ketika kita bangun dari tempat tidur kita, hendak melaksanakan sholat subuh ke masjid, kita buka mata, kemudian kita berada dalam sehat walafiat, ini merupakan satu modal yang kita miliki hari ini, yang mestinya kita harus manfaatkan. Modal itu bisa kita olah dengan bentuk-bentuk ketaatan lainnya. Maka apa yang tidak menjadi pada diri kita modal berupa hari esok, karena hari esok adalah perkara gaib. Bisa jadi kita hanya bertemu hanya sampai sebatas siang hari di hari itu. Maka hari esok adalah hari yang gaib bagi diri kita. Ayo ikhwah, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Selanjutnya salawat serta salam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat semoga senantiasa tersampaikan kepada kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayo ikhwah, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Di dunia ini atau di alam ini adanya ketetapan-ketetapan Allah. Adanya banyak ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku di alam ini melalui kehendaknya. Dan ketetapan ini tidak akan pernah berubah. Maka ketetapan ini dikenal dengan istilah sunnatullah. Apa? Sunnatullah. Apa sunnatullah tadi? Ketetapan-ketetapan Allah yang berlaku di alam ini. Apa bentuk-bentuk sunnatullah itu? Contohnya banyak. Kebaikan dan keburukan. Ya, kejahatan dan kebaikan itu adalah bagian dari sunnatullah. Apalagi contohnya? Seperti yang namanya kematian. Benci atau tidaknya kita sudah memiliki bekal atau belum, mau atau enggan, yang namanya kematian pasti akan mendatangi kita. Lalu pertanyaannya, kenapa sunnatullah itu terjadi? Di alam ini, jawabannya adalah agar sesuatu berjalan dengan semestinya. Ali Imran ayat 185. Quran surah Ali Imran ayat 185. Di surat atau di ayat berikutnya bisa kita dapati di Quran surah Al-An'am. Yang pertama Quran surah Al Imran ayat 185. Ayat yang sangat familiar yang kita dengar. Apa bunyinya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa artinya? Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan wafat. Hatta hewan yang tidak diberikan mukallaf, makhluk Allah yang bukan mukallaf, tidak dibebankan pahala dan dosa, akan mengalami yang namanya kematian. Ya. Nah, oleh karena itu ayyuhal ikhwan azanallahu wa iyyakum jami'an. Lalu kalau berbicara mengenai kematian ini, bahkan di antara nabi atau nabi ulil azmi, Nabi Musa alaihi salam, disebutkan dalam sebuah riwayat tentang
ya, dalam sebuah riwayat ini ya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang Nabi Musa didatangi oleh malakatul maut. Nabi Musa didatangi oleh malaikat maut. Ya. Maka malaikat maut ini menyampaikan maksud dan hajatnya, yakni untuk mencabut nyawa daripada Nabi Musa alaihi salam. Maka sekonyong-konyongnya Nabi Musa alaihi salam melepaskan tangannya kepada malaikat ini hingga membuat mata daripada malaikat maut ini keluar. Ya. Sehingga malaikat maut ini pun pergi menuju Rabbnya, menuju Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan apa yang terjadi barusan. Maka oleh Allah Tabaraka wa taala mentitahkan malaikat maut untuk kembali lagi kepada Nabi Musa alaihi salam. Seraya menyampaikan kalimat, "Ya Musa, letakkan tanganmu, ya, satu telapak tanganmu di pada seekor sapi. Kemudian lihatlah pada helaian bulu, ya, yang menempel atau yang tersentuh dengan tanganmu, hitung berapa banyaknya. Lalu untuk apa? Maka setiap bulu yang melekat atau tersentuh dengan tanganmu itu dikali 1 tahun. Misalkan kalau itu tersentuh 1000 helaian bulu, maka Nabi Musa alaihissalam mendapatkan tambahan usia 1000 tahun. Kalau itu kira-kira ke antum atau ke kita, kira-kira datang utusan dari Allah, diberikan pilihan untuk ditambahkan usia kita, apa yang akan kita lakukan? Menerima tawaran itu atau bagaimana? Dan itu mustahil datang kepada kita dan tidak mungkin. Maka kembali kepada kisah ini, maka yang dilakukan Nabi Musa alaihi salam adalah bertanya kembali, lalu apa yang terjadi setelah itu? Ya, sebagaimana yang terjadi kepada manusia-manusia sebelummu. Allah akan cabut nyawanya. Maka izan baik, ya, dicukupkan takdirku di atas dunia hari ini. Maka aku lebih baik untuk, ya, dicabut nyawaku. Kalau memang ditambah 1000 tahun lagi, ya, juga akan wafat, maka hari ini pun lebih baik aku diwafatkan. Maka seluruh para nabi, ayol ikhwah, ketika para nabi dan rasul ini, ya, akan didatangi oleh malakatul maut, setiap para nabi diberikan pilihan, dicabut sekarang atau ditangguhkan ajalnya. Ya, hatta kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diberikan seperti itu. Tetapi Nabi sallallahu di akhir hayat beliau menyebutkan fi rafaqatil a'la. Beliau menginginkan bersama dengan teman-temannya di atas langit. Yang dimaksud dengan teman-teman di sini adalah orang saleh dari kalangan para anbiya dan rasul. Dan inilah yang terjadi. Apa yang terjadi, ya, kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, yang diberi gelar kalimullah, ya, kalimullah, akan mengalami, dan itu terjadi, ya, dan itu terjadi, kematian itu telah terjadi, ya. Maka di antara sunnatullah selain kematian adalah al-jaza min jinsil amal. Apa itu maksudnya? Balasan, ya, sesuai dengan perbuatan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas ini. Di poin ini, balasan sesuai dengan perbuatan. Nah,
Pertanyaannya, apakah yang kita bicarakan balasan baik dan buruk? Jawabannya dua-dua. Baik dan buruk. Sesuai dengan perbuatan. Apakah maksudnya perbuatannya baik dan buruk? Ya. Baik dan buruk. Ya. Afwan. Apakah ini maksud dengan perbuatan di sini adalah perbuatan yang dibalas di akhirat dan di dunia? Dua-duanya. Akhirat dan dunia. Berarti ada 4 poin yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Poin yang pertama adalah balasan perbuatan baik di dunia. Apa Mukhlis? Balasan perbuatan baik di dunia. Poin yang kedua, balasan perbuatan baik di akhirat. Balasan perbuatan baik di akhirat. Poin yang ketiga, balasan perbuatan buruk di dunia. Balasan perbuatan buruk di dunia. Dan poin yang keempat, balasan perbuatan buruk di akhirat. Ada 4. Yang pertama, balasan perbuatan baik di dunia. Yang kedua, balasan perbuatan baik di akhirat. Yang ketiga, balasan perbuatan buruk di dunia. Dan yang keempat, balasan perbuatan buruk di akhirat. Dah? Kita akan bahas, ya. Apa maksudnya Ustadz? Balasan perbuatan baik di dunia. Apa dalilnya? Ada enggak balasan perbuatan amal soleh itu diganjar langsung di dunia kontan? Apa dalilnya Ustadz? Maka bisa nanti kita lihat di Quran surah Az-Zumar ayat 10. Quran surah Az-Zumar ayat 10. Kata Allah tabaraka wa taala, alladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Apa? Alladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Yang mana mereka melakukan kebaikan, ahsanu fi hadhihi dunya. Di dunia ini mereka akan dapatkan balasannya. Apa contohnya? Amalan yang dilakukan di dunia, amalan itu dibayar kontan di dunia. Contohnya adalah solat yang kita lakukan. Ini yang simple. Bagaimana balasannya di dunia Ustadz? Ketika kita atau dalam keadaan kita misalkan safar, taruhlah safar, kita bukan niat meninggalkan solat, tapi belum ada waktu, ya, ada rasa kecemasan, betul nggak? Ada rasa cemas, belum sholat, belum selesai, belum saya tegakkan sholat zuhur nih. Ada nggak seperti ini? Ada. Ada rasa kecemasan. Juga tanyakan kepada mereka, kepada kita maksudnya, ketika kita telah melaksanakan kewajiban. Misalkan barusan sholat isya, ada sesuatu perasaan yang itu tidak dirasakan bagi mereka yang sangat mudah meninggalkan sholat. Makanya, ya, kata Allah tabaraka wa taala dalam Quran, yang dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan sholat, hati menjadi tentram, nyaman, damai. Inilah yang hanya dirasakan bagi mereka ahli takwa, ahli ibadah. Ya, inilah lezatnya ibadah, lezatnya beribadah tidak bisa dirasakan kepada mereka pelaku maksiat, tidak bisa. Maka ganjarannya berupa amal soleh yang dibayar kontan di dunia. Apalagi contohnya Ustaz? Silaturahim. Silaturahim. Ini sedikit Ustaz singgung. Yang banyak orang salah kaprah tentang silaturahim. Saya mau sama perempuan itu mau silaturahim. Bukan. Silaturahim itu ya ada hubungan kekerabatan kita dengan satu rahim dengan kita. Itu yang maksud dengan silaturahim.
misalkan paman, bibi, ini silaturahim. Ya. Maka orang yang menyambung silaturahimnya di dunia, ya, dia akan diberikan usia, rezeki yang senantiasa diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bisa kita dapati dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi. Barang siapa yang menginginkan rizkinya diluaskan. Rizkinya diluaskan. Wa yunsa'alahu fi atharihi. Dan dia menginginkan usianya ditambahkan. Diberkahi usianya. Fal yasil rahimahu. Maka kata Nabi SAW, hendaknya ia menyambung silaturahim. Ustaz, bagaimana Ustaz? Paman kita di kampung di Padang. Kita di sini Ustaz. Kita jarang berkomunikasi dengannya. Apakah itu termasuk memutus silaturahim? Bukan. Bukan itu dimaksud. Yang memutus silaturahim itu adalah kita tidak bertemu sapa misalkan. Dengan saudara kita yang jauh di seberang sana. Kemudian ada perasaan unek-unek kita benci dengannya. Tapi kalau hanya sebatas kita tidak menghubunginya karena satu kondisi, itu bukan berarti memutus silaturahim. Paham? Nah, jadi ini dia. Jadi orang yang senantiasa menyambung silaturahim, dia tahu kedudukannya, oh itu paman saya, oh itu bibi saya, oh itu tante saya, datangi. Lebih-lebih kalau sekiranya orang tua kita sudah wafat. Kenapa? Ketika kita melakukan atau mengamalkan menyambung silaturahim kepada orang terdekat dari ayah kita, maka orang terdekat ini akan mengingatkan tentang saudara kandungnya yang berada, dia seolah-olah melihat saudara kandung itu berada pada karakter kita. Sehingga ia akan mendoakan. Ya, sehingga ia akan mendoakan, ini anak abangku, ini adalah anak adikku. Ya, maka dia akan membuka kalimat-kalimat, aku teringat tentang saudaraku, ayah kalian. Dahulu kami kecil bermain bersama-sama. Ya, dia akan buat seperti itu. Dan ada kalimat-kalimat yang akan nanti disertai dengan doa. Maka lanjutkan silaturahim. Jangan putus silaturahim kepada orang-orang terdekat dari orang tua kita. Hanya karena orang tua kita sudah wafat, maka kita pun memutuskan komunikasi dengan paman dan bibi kita. Ustaz, bagaimana sekiranya Ustaz, paman kita itu cekcok dengan orang tua kita? Maka jangan ikut campur urusan orang tua. Jangan ikut campur urusan orang tua. Adapun kita tidak ada disebutkan mantan keponakan, tidak ada. Tidak ada mantan keponakan. Ya, mantan istri mungkin ada, tapi mantan anak, mantan keponakan, ya tidak ada. Mantan sepupu nggak ada. Ya, ini yang harus dipahami. Taib. Ini poin yang pertama. Poin yang pertama, amal baik dibalas kontan di atas dunia. Poin yang kedua, amal baik dibalas di akhirat. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya bisa kita dapati atau kita lihat di Quran surah An-Nahl ayat 97. Di mana Fandi? An-Nahl ayat 97. Ini ayatnya familiar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa ya laki-laki mukmin dan perempuan mukminah melakukan amal soleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan anugerahi kepadanya kehidupan yang baik. Ini di kalimat ayat ini ada mencakup kepada poin yang pertama tadi. Diberikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia. Kita lanjutkan. Ya, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini poin yang kedua. Apa itu? Dan akan kami beri ganjaran dari apa yang mereka kerjakan. Itu ganjarannya adalah di akhirat. Selain mendapatkan ganjaran di dunia,
Ya, orang-orang yang melakukan amal soleh juga akan mendapat ganjaran ya yang sangat besar di akhirat. Misalkan membaca Quran kelipatannya 10. Ya, alif lam ra misalkan, atau alif lam mim, dapat 30. Dapat 30 pahala. Kemudian atau pahala yang lain sedekah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Tabaraka wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Bagaimana permisalan bersedekah itu adalah seperti permisalan adalah seperti sebuah biji ya yang mengeluarkan ya 100 butir dari yang mengeluarkan 7 butir. Tiap butir memiliki 100 benih. Kelipatan 700. Coba seperti ini tamsilannya. Ada seorang pembantu, dia bekerja, gajinya 1 bulan dibayarkan seperti 700 bulan bekerja. Bayangkan. Gaji dia bekerja, ada pembantu. Taruh gaji dia 1 bulan berapa? Misalkan 1 juta, misalkan. Gaji dia bulan ini dilipatkan menjadi 700. Ada nggak kira-kira tuan di dunia ini yang bisa bayar seperti itu? Ada? Tidak ada. Hanya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ya. Kemudian ada lagi yang pahalanya lebih daripada itu. Pahalanya unlimited, tidak terbatas. Amalan apa itu, Ustaz? Amalan sabar. Apa? Sabar. Jadi kalau ada orang bilang sabar itu ada batasnya, ini salah. Sabar itu nggak ada batasnya. Pahalanya itu sangat-sangat besar. Ya. Maka ini yang harus kita pahami, ya. Pahala sabar itu kata Allah, ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh ganjaran daripada orang yang sabar itu adalah bighairi hisab. Ya sangat banyak, tidak terhitung. Ya. Baik. Kita masuk pada poin yang ketiga. Poin yang ketiga apa? Perbuatan buruk dibalas di dunia ini. Jadi sebelum perbuatan buruk itu dibalas di akhirat, juga perbuatan buruk itu dibalas di dunia. Ya. Apa contohnya? Hadis yang akan kita bacakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadis ini dinyatakan hasan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Yang mana hadis ini berasal dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimbaran. Jadi suatu ketika Nabi SAW itu naik mimbar. Ya. Fanada bisautin rafi'. Kemudian Nabi menyeru sahabatnya dengan suara tinggi. Ya, menyeru, ya fulan, ya. Ya ma'syara, kata Nabi SAW, wahai, ya ma'syara man aslama bilisanihi walam yufdil imanu illa qalbih. Wahai orang-orang yang mengatakan Islam, telah sampai kepada Islam sebatas di lisan yang belum sampai kepada hatinya. Ini seruan Nabi. Dilanjutkan. Ya. La tu'zul muslimin. Janganlah kalian menyakiti orang-orang muslim lainnya. Jangan kalian sakiti orang muslim. Orang yang mengklaim mengaku Islam, janganlah kalian sakiti kaum muslimin lainnya. Cukup dari itu? Tidak. Kata Nabi SAW, wala tu'ayyiruhum, dan jangan pula kalian hinakan mereka. Jangan kalian hinakan mereka, jangan kalian cela mereka. Wala tataba'wa'u auratihim, dan jangan kalian singkap aib mereka. Jangan kalian buka aurat mereka, aib mereka. Kenapa? Fa innahu man tatabba'a aurata akhihi
Karena sesungguhnya kalau ada seseorang yang membuka aib saudaranya, ya, aib saudaranya di dunia, ya, aurata akhihi muslim, tatabba'allahu auratahu, maka Allah akan singkap auratnya, singkap aibnya di dunia ini. Wa man tatabba'allahu auratahu, dan barang siapa yang disingkap aibnya oleh Allah, yafdahu walau fi jawfi rahalihi, dan barang siapa seseorang itu sudah disingkap aibnya sama Allah, tidak akan bisa mengelaknya meskipun ia melakukan kemaksiatan itu sembunyi-sembunyi dalam rumahnya. Contoh, kalau kita mencari aib orang lain, terkadang bisa kita tidak dapati itu. Kita menjadi jasus, ya, mata-mata, bisa jadi ada mungkin yang tidak kita dapati. Tapi ketika Allah mencari aib kita, sangat mudah bagi Allah untuk membongkar aib itu. Sangat mudah. Maka ayolah ikhwah azanallahu wa iyyakum jami'an. Disebutkan oleh Imam Malik, ya, asal dari Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah. Beliau mengatakan ada seseorang di kota Madinah, di kota Nabi, ya. Orang ini tidak melakukan maksiat. Tidak pernah melakukan maksiat, hanya saja gemar membuka aib orang lain. Sehingga berakhir kepada Allah hinakan dirinya, Allah singkap aibnya. Sebagaimana ada seseorang, kata Imam Malik melanjutkan, ada seseorang yang harinya dia memiliki dosa, tapi dia tidak menyingkap aib, dia tidak menyibukkan dirinya dengan aib orang lain karena banyaknya aib yang ia miliki. Sehingga apa yang terjadi? Allah tutup rapat aibnya. Maka masing-masing kita ini punya aib. Kalau sekiranya aib itu memiliki bau, maka antum dengan orang lain, dengan sekitar antum tidak akan berani saling duduk dekat. Antum dengan anak tidak akan berani duduk dekat kalau sekiranya aib itu memiliki bau. Maka ini, ya, poin yang terakhir ayo ikhwan azanallahu wa iyyakum jami'an adalah orang yang melakukan keburukan dibalas di akhirat. Nah, ini yang parah. Selain dia mendapatkan balasan di dunia, dia dibalas di akhirat. Ya. Bisa kita dapati, ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajma'ullahu an-nas yaumal qiyamah fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana ya'budu syai'", barang siapa di dunia dia menyembah, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, fayattabi'u, ya, maka kalau barang siapa ia menyembah selain Allah, maka dipersilakan dirinya untuk mengikuti apa yang ia sembah. Ada yang menyembah berhala, sila ikuti berhala itu. Ya. Selanjutnya, man kana ya'budu syamsa, yang menyembah matahari akan dipersilakan untuk mengikuti matahari. Ya. Kemudian wa yattabi'u man kana ya'budul qamara. Barang siapa yang di dunia dia menyembah bulan, maka dipersilakan dia untuk mengikuti bulan. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam riwayat yang lain, fala yabqa ahadun kana ya'budu ghairillahi subhanah, maka, ya, fala yabqa ahadun, tidak ada salah seorang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, misalkan dia menyembah asnam, berhala, ya, wala ansab illa yatasafatuna finnar, melainkan ia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan orang yang, ya, melakukan, ya,
berbuat dosa di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Lebih-lebih ketika ia melakukan kesyirikan. Bisa kita dapatkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 6, ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyriki, ya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahlil kitab dan orang-orang yang musyrik, ya, fi nari jahannam, mereka akan masuk ke dalam jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Seburuk-buruknya makhluk, akhi. Maka ini, ya, ada beberapa keadaan manusia di hari kiamat ketika, ya, dihadapkan kepada apakah masuk surga atau neraka. Apa itu? Ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, ada golongan manusia yang dia tanpa hisab dan tanpa azab. Tanpa hisab, tanpa azab. Ini adalah orang, ya, tingkatan para nabi dan rasul. Tanpa hisab, tanpa azab. Ada orang-orang muslim tapi terjerumus kepada perbuatan dosa. Ya. Maka ada yang memakai hisab, melewati hisab dan tanpa azab. Dia lewat kantara, dia lewat sirat yang tajam. Ya, ada yang merangkak. Kemudian dia lewati juga mizan. Ya, kemudian setelah ditimbang amalnya, ternyata amalnya, ya, lebih banyak daripada kesalahannya. Kemudian dia pun dimasukkan ke dalam surga. Kemudian ada pula orang yang melewati hisab, ya, dia lewati hisab, dia lewati mizan, dia lewati kantara. Kemudian dia banyak dosanya daripada amalnya. Kemudian dia pun dimasukkan ke dalam neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, tapi ini peluangnya untuk keluar dari neraka masih ada. Kalau memiliki tauhid, walaupun itu sebesar zarrah, partikel yang paling kecil. Lalu bagaimana dengan orang musyrik, orang kafir? Khalidina fiha, selama-lamanya di dalam neraka. Maka oleh karena itu, ayo ikhwah, di penghujung kajian ini, jangan gadaikan, jangan tukar. Alangkah bodohnya kita menukar kehidupan dunia ini yang sesaat kita mengatakan saya tidak bisa menahan kemiskinan ini, sehingga menempuh jalur pesugihan misalkan. Enggak tahan dia berletih yang cuma 60 tahun. Kalau ke Allah takdirkan kemiskinan dunia, itu sebatas usia seseorang, sebatas ajalnya. Kalau itu ajalnya besok, ya sampai besok. Kalau diuji dia mungkin dengan kemiskinan atau sakit, misalkan sakit, ya sakit itu sampai meninggal. Kalau meninggal itu nanti, ya sampai nanti. Adapun akhirat, ikhwan, a'azanallahu wa iyyakum jami'an, kelak, ya, kita sudah pernah bahas, kelak di hari kiamat ketika seluruh makhluk sudah dihisab, sudah ditimbang, orang yang masuk surga sudah masuk surga, orang yang dirinya masuk neraka kemudian sudah diazab di neraka, dimasukkan ke dalam surga. Sampai disebutkan oleh Nabi ada orang-orang Jahmiyun. Ya, apa Jahmiyun? Orang yang terakhir keluar dari neraka hingga hanguslah dirinya. Kemudian dia dicuci dengan air kehidupan. Orang yang terakhir sampai merangkak. Ya. Setelah dipisahkan orang yang kekal di neraka, kemudian orang yang kekal di surga, kemudian apa yang terjadi? Allah hadapkan kepada dua penduduk ini kematian. Kematian makhluk apa bukan? Makhluk. Selain Allah adalah makhluk. Kematian adalah makhluk. Allah jadikan makhluk ini dalam bentuk seekor kibas. Seekor kibas. Apa yang terjadi setelah itu? Allah sembelih ini kibas. Kemudian Allah berfirman, setelah ini tidak ada lagi kematian. Setelah ini tidak ada kematian. Orang yang mendapatkan nikmat khalidina fiha abada akan mendapatkan nikmat,
Tidak akan pernah merasa jenuh di surganya Allah. Sebaliknya ikhwan, orang yang mendapatkan azab di neraka Allah, melolong dia, meringkih dia kesakitan, dia tidak akan pernah keluar dari neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ikhwan, jangan gadaikan kehidupan dunia yang sesat ini, yang memiliki batas. Maka ya, kalau hari ini kita berada pada masa-masa futur, lecut kembali semangat itu ikhwan. Kenapa? Kita hari ini ikhwan berada dalam angan-angan mereka yang telah meninggal dunia. Berada dalam bayangan mereka ingin menggadai, menukar kehidupan kubur mereka dengan kehidupan kita walau sesaat untuk beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, tidak mencabut keimanan dari hati-hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita. Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, teguhkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.